Oke, kembali lagi. Kita akan membahas mengenai soal nomor 4.7. Di sini kita diberikan soal mengenai uh, profil double siku ya. Jadi struktur couple. Di sini diminta periksalah apakah profil double siku 60 kali 90 kali 10 cukup kuat menahan beban aksial sebesar 30 ton. Ini sudah beban aksial terfaktor 30 ton. Kemudian panjang L-nya adalah 3 m atau 3 meter. Kita konversi ke milimeter nanti jadi 3000 mm dan kondisi perletakannya adalah jepit sendi. Untuk mutu baja sendiri BJ 37 ya. Kita masukkan nilainya beban tekan aksial terfaktor atau NU sama dengan 30 ton. Nah, ini kita cari di tabel baja ya, B, T, AG, EX dan EY-nya. Kita dapatkan nilai sekian. B-nya 90, T-nya 10 ya. T itu adalah tebalnya. AG-nya, nah ini AG untuk satu penampang baja siku ya, 1410 ya. Ini EX dan EY. Nah, kemudian ini adalah momen inersia untuk dua penampang sikunya ya, didapatkan nilai sekian. Untuk Rx-nya juga Rn TP ya. Rn ini adalah R minimum. Nah, kemudian nilai Fy dan Fu-nya dari mutu baja tadi sebesar 240 dan 370. Untuk L-nya 3000 mm, untuk modulus elastisitas bajanya 200.000. Pertama-tama kita periksa dulu kelangsingan penampangnya ya. Seperti biasa, kita cek flange-nya. Untuk flange dia untuk mencari kelangsingannya B per T ya. Tinggal kita bagikan saja. Kita bagi B-nya 90 dibagi T-nya 10 sama dengan 9. Untuk syaratnya dia tidak boleh melebihi 200 per akar Fy ya, sama dengan 12,91. Jadi penampang tak kompak ya, jadi dia lebih kecil ya. Oke ya. Kalau tidak memenuhi ini kita bisa ganti profilnya. Nah, kemudian untuk kondisi tumpuan karena jepit sendi ya. Jadi nilai K-nya adalah 0,8. Nah, di sini kan karena kita menggunakan profil ganda ya, pasti menggunakan plat couple. Jadi plat couple itu ya yang penyambungnya ya, pengikat antara dua profil itu ya. Di sini kita coba menggunakan plat couple sebanyak 6 buah. Jadi kita mencari L1-nya ya, atau jarak antar plat couple-nya. L1 dibagi banyak plat couple dikurang 1 ya. Jadi jaraknya itu adalah 600 mili ya, seperti itu ya. Ini milimeter. Nah, oke. Nah, kita cari nilai kelangsingannya. L1 per R min sama dengan 46,875, lebih kecil dari 50 syaratnya ya. Nah, kemudian arah sumbu bahan X kita cari kelangsingannya juga didapatkan nilai sebesar 85,11. Nah, di sini Lx-nya kita gunakan 4000 tadi 3000 tadi ya, 3000 mm. Untuk Rx-nya kita dapatkan dari tabel 28,2 ya, kita kalikan dan bagikan saja. Ini di sini kelangsingan X lebih besar dari 1,2 kali kelangsingan Y ya, kelangsingan per sectionnya ya. Nah, kemudian pada arah sumbu bebas atau sumbu Y-nya kita mencari inersia total dulu ya. Inersia Y total dengan rumus 2 kali inersia Y ditambah AG dikali eksentrisitas Y ditambah TP per 2 pangkat 2. Didapatkan nilai Y total sebesar berapa ini? 1.875.331,2 mm pangkat 4. Nah, kemudian mencari profil luas penampang profil ya untuk dua siku tadi ya, kaliin aja 2 kali AG. AG-nya didapatkan dari tabel
mendapatkan nilai AG total sebesar 2820 mm. Nah, ini pangkat 2 nih, mm pangkat 2 ya. Karena penampang itu biasanya mm pangkat 2. Kemudian mencari nilai RJ-nya sama dengan akar dari IY total per luas penampang total tadi ya. Sama dengan didapatkan nilai 25,79 mm. Nah, kemudian kelangsingannya kita kalikan saja. Seperti tadi, faktornya faktor K-nya tadi kita kalikan dengan bentangnya 3000 per RY ya, didapatkan 93,07. Selanjutnya kita cari kelangsingan ideal. Nah, kelangsingan idealnya pada sumbu bebas ya. Kelangsingan ideal pada sumbu bebas dengan rumus akar dari kelangsingan Y kuadrat ditambah M per 2 dikali kelangsingan 1 tadi ya, kelangsingan per section pangkat 2 sama dengan 104,21. Nah, M di sini yaitu adalah nilai konstanta, itu sudah ditentukan di peraturan, kita pakainya 2. Jadi di sini didapatkan kelangsingan ideal itu lebih besar dari 1,2 dikali kelangsingan ideal ya, ideal I. Nah, karena kelangsingan ideal pada sumbu bebas itu lebih besar dari kelangsingan X, jadi tekuk terjadi pada sumbu bebas bahan ya. Nah, kita cari kelangsingan kritikalnya dengan rumus kelangsingan ideal pada sumbu bebas per pi 3,14 dikali akar Fy per Fy per modulus elastisitas, maksudnya itu. Oke, didapatkan nilai 1,15 ya. Kita masukkan saja semua nilai-nilainya, kelangsingan ideal, nilai pi-nya, kemudian nilai Fy-nya berapa tadi? 240 dan nilai modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Oke, didapatkan nilainya. Kita cek dengan syarat yang sebelumnya. Kalau ternyata posisinya pada di bawah 0,25, kemudian di antara 0,25 dan 1,2. Jadi rumus omega-nya kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu 1,43 dibagi 1,6 dikurang 0,67 kelangsingan kritikalnya ya. Didapatkan nilai 1,72. Nah, dapat nilai omega ini. Omega ini kita gunakan untuk mencari kekuatan nominal ya. Kekuatan nominal dari si profil koppel ini ya. Kita kalikan saja nilainya. Kekuatan nominal atau NN sama dengan AG dikali FCR. FCR itu bisa berubah menjadi Fy per omega ya, ideal tadi ya. Didapatkan nilai sebesar berapa ini? 399.899,07 Newton. Kita transfer atau kita konversikan ke ton menjadi 39,29 ton. Nah, oke. Dapat ya kita kekuatan nominalnya. Nah, kemudian kita harus periksa juga terhadap tekuk luntur torsi ya. Nah, di sini didapatkan kita harus mencari N ultimate-nya ya, sama dengan AG dikali dengan FC ultimate-nya. Nah, FC ultimate itu menggunakan rumus ini, ada FCRY ditambah FCRZ per 2H dan sekian ya. Jadi kita turunkan dulu rumus-rumus ini, kita pecah satu persatu agar kita bisa mencari FC ultimate-nya ya. Pertama, kita harus mencari G dulu ya. Nah, karena FCRZ itu adalah G dikali J per A dikali RO kuadrat. Nah, jadi kita harus cari dulu G-nya, kita cari, J-nya kita cari, A-nya kita sudah ada, terus RO kuadratnya kita cari juga ya. Nah, untuk memulai itu kita mulai dengan G. G itu adalah E per 2 dikali 1 ditambah V ya, sama dengan
76.932,08 MPa. Nah, di sini V itu adalah position ratio-nya sama dengan 0,3. Masukkan aja nilainya semua. E-nya itu modulus elastisitas baja 200.000, terus dibagi 2 dikali 1 ditambah V ya. Kemudian cari J-nya. Nah, J-nya sudah ada di rumus. Ini sama dengan 2 kali total 1/3 B dikali T pangkat 3 ya. Ini kita masukkan nilainya. 1/3 dikali 60 dikali 10. Terus 1/3 dikali 9 dikurang 10 dikali 10 pangkat 3. Dapatkan nilainya sama dengan 93.333 sekian. Milimeter pangkat 4. Nah, sudah dapat ya G sama J-nya. Kemudian kita mencari RO pangkat 2. Nah, RO pangkat 2 ini kita harus mencari XO dan YO-nya dulu. YO itu sama dengan eksentrisitas X dikurang T per 2 ya, sama dengan 25,5. Nah, untuk XO-nya sama dengan 0 karena dia tidak ada. Jadi RO-nya, rumus RO kuadrat sama dengan EX ditambah IY per A ditambah XO kuadrat ditambah YO kuadrat. Ini tinggal masukkan saja semuanya. Nilai EX sudah ada, nilai IY sudah ada juga, nilai A-nya sudah ada ya. A-nya ini kita gunakan A double ya, jangan A yang satu penampang. Jadi penampangnya sudah ganda. Oke, masukkan nilai XO, nilai YO kuadrat. Dapatkan nilai RO kuadrat sama dengan 1187,84 mm pangkat 2. Nah, kemudian didapatkan kita baru bisa mencari FCRZ sama dengan GJ G dikali J per A dikali RO pangkat 2. Masukkan saja nilai-nilai yang tadi sudah kita cari ya. Dapatkan nilai sebesar 2143,32 MPa. Nah, selanjutnya kita bisa mencari H. H itu adalah 1 dikurang XO kuadrat tambah YO kuadrat per RO pangkat 2 sama dengan 0,45. Ini tinggal masukkan saja karena nilai-nilainya ini sudah kita dapatkan di atas ya. Nah, selanjutnya kita mencari FCRY sama dengan FY per omega IY ya. Ini sudah kita dapatkan juga nilainya ya. FCRY-nya itu berapa tadi? FCRY-nya FY-nya sama dengan 240, omega IY-nya sama dengan 1,72 ya. Dapatkan nilai sebesar 139,33. Barulah kita bisa mencari FC ultimate-nya ya. Di sini kita masukkan nilai-nilainya semua. Ini jangan sampai salah ya memasukkannya. Nanti nilainya berbeda, maka dicoba-coba dulu dapatkan nilainya yang sesuai ya. Didapatkan nilai akhir sebesar 134,40 MPa. Nah, barulah di sini kita bisa mencari N ultimate-nya ya. NC ultimate-nya sama dengan AG dikali FC ultimate sama dengan atau nah ini A-nya ini AG-nya ini adalah profil ganda ya. Bukan lagi profil 1. Jadi tinggal dikalikan nilainya. Dapatkan nilai sebesar berapa ini 379.017,74 Newton. Konversi ke ton menjadi 37,90 ton. Nah, ini jadi kesimpulannya tekuk untuk torsi yang menentukan ya, karena nilainya yang paling kecil ya. Kita lihat nih ya. NC ultimate-nya 3790 sedangkan kekuatan nominal NN-nya 39,29 ya. Jadi yang lebih kecil adalah NC ultimate-nya ya. Jadi kita pakai ini sebagai penentunya ya. Nah, jadi tinggal kita kalikan faktor tekannya. Faktor kuat tekannya adalah 0,85 itu dari rumusnya. Emang seperti itu ya. Untuk tekan kita kalikan ternyata kekuatannya 32,22 ton. Nah, untuk mencari itu apakah struktur kita ini kuat terhadap beban yang bekerja N ultimate tadi, kita tinggal bagikan saja ya. N ultimate dibagi dengan faktor tadi dikali dengan NCLT sama dengan 0,93. Ini masih di bawah 1 ya. Jadi kesimpulannya profil double siku ini masih cukup kuat untuk menahan beban aksial tekan tadi ya sebesar berapa? 30
ton ya. Oke. Terima kasih.